Shalom pemirsa The Safe Ministry. Shalom. Shalom. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali di channel The Safe Ministry di mana kami kaum para awam akan belajar dan berdiskusi bersama-sama mengenai pelajaran di Alkitab yaitu pelajaran sekolah Sabat. Dan pada minggu ini pelajarannya tidak kalah menarik yaitu mengenai takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Dan para panelis juga sudah hadir dan siap untuk berdiskusi dengan para pemirsa The Safe Ministry. Tetapi sebelum kita mulai berdiskusi, kita akan doa yang akan dipimpin oleh Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya bila mana kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Adillah di tengah-tengah kami supaya kami dapat boleh menyampaikan satu pelajaran tentang takut akan Allah dan muliakan namanya. Memberkati seluruh pemirsa The Safe Ministry, dimanapun mereka berada, kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kami semuanya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelum kita berdiskusi hari per hari, kita akan mendengarkan apa sih yang akan menjadi topik utama yang kita pelajari dalam minggu ini, yang akan dibawakan oleh Pak Tobing. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita memiliki judul atau tema yang luar biasa satu minggu ini, yaitu takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Saya baca terlebih dahulu ayat hafalan kita di dalam Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi ada dua kata kunci kalau di dalam judul kita, takutlah dan muliakanlah, ya. Ada apa dengan masalah takut akan Allah dan ada apa juga dengan perintah muliakanlah Dia. Ada satu ilustrasi di dalam pelajaran kita ini, ya, seorang penulis dari Denmark menceritakan bahwa satu kali ketika ada satu pementasan, lalu di belakang panggung itu ternyata terjadi kebakaran. Lalu badut, ya, ada seorang badut yang kebetulan memang dia adalah salah satu dari main di dalam pertunjukan itu. Dia keluar untuk ngasih peringatan kepada para penonton, keluar, ini gedung ini sedang terbakar katanya. Lalu penonton kira karena badut yang ngomong, ya penonton kira ini hanya lucu-lucuan aja gitu ya. Jadi mereka malah tepuk tangan. Kemudian si badut makin lagi memperingatkan, keluar, ini gedung sedang terbakar. Nah, justru makin tegas dia memperingatkan, makin kuat lagi tepuk tangannya penonton itu. Ya mereka pikir, bagus banget ini aktingnya. Ya jadi semakin diteriakin terus, semakin tepuk tangan lah si penonton itu. Pemirsa The Safe Ministry, ya ini satu ilustrasi yang sangat bagus. Kita yang hidup di akhir zaman ini, ya bisa saja kita sekarang menghadapi orang-orang yang menganggap bahwa apa yang terjadi di akhir zaman ini adalah satu lelucon, ya, satu lelucon, satu drama, satu tontonan-tontonan biasa saja, hanya hiburan. Tetapi jangan salah, kita berbagi, ya, kita diberi satu pelajaran yang baik bahwa apa yang terjadi di dunia sekarang ini bukanlah suatu lelucon, tetapi justru kita sedang berada di satu krisis yang sangat luar biasa. Bahkan Petrus sendiri menganalogikan apa kejadian di akhir zaman itu sama seperti di air bah, ya, di zaman air bah dulu. Ya, jadi jangan sampai kita bagian dari orang yang menganggap ini lelucon, atau jangan sampai kita menjadi bagian dari orang yang menganggap si Nuh ini aneh-aneh aja nih. Ya, ngapain bangun kapal di laut. Nah, satu minggu ini kita akan mengupas terutama di dua kata masalah takutlah akan Allah dan muliakan Dia. Mengapa itu muncul menjadi judul, dan ini juga adalah bagian kalimat di pekabaran malaikat yang pertama, ya. Nanti kita akan bahas secara lebih detalis, nanti akan menguraikan apa makna yang terkandung di dalam kata takut dan muliakan ini. Demikian, Beatrice. Baik, terima kasih Pak Tobing. Kita akan mempelajari lebih dalam lagi dan sebagai topik pertama kita yaitu mengenai takut akan Allah. Kita akan mendengarkan penjelasannya dari Pak Tobing. Baik, pemirsa The Safe Ministry, ada banyak orang yang mengatakan bahwa kitab Wahyu itu kayak dongeng.
Atau kitab Wahyu itu kayak sebuah imajinasi seorang penulis yang kreatif, yang menulis berbagai kisah atau berbagai drama yang diisi dengan lambang-lambang. Tapi tujuan ditulisnya atau tujuan diberikannya kitab Wahyu itu bagi generasi kita sebenarnya supaya kita bisa bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Yesus, dan juga agar kita diamarkan bisa bersatu dengan Dia di dalam apa? Di dalam membawakan ini. Jadi kalau secara secara otomatis sebenarnya ada dua dampak dengan diberikannya kitab Wahyu kepada kita. Satu, dari kitab Wahyu kita bisa mengetahui apa rencana Allah, dan yang kedua juga sekaligus sebagai pedang yang mata di sisi yang lain sekaligus membuka kedok si iblis itu, ya, kedok si iblis. Nah, sekarang mengapa dikatakan terutama di 14 ayat 7, ya, takutlah akan Allah. Ya, takut di sini, ya, di dalam pelajaran kita ini di dalam Wahyu 14 ayat 7 itu, takut itu bukan orang takut yang ketakutan lalu menghindari atau membuat trauma, tapi berasal dari kata pobeo. Ya, pobeo di sini ini takut dalam bentuk segan, hormat, ya. Jadi kalau misalnya saya takut kepada saudara Fajar karena saudara Fajar sudah baik sekali sama saya artinya menjaga sekali, ya, saya takut sekali jangan sampai dia kecewa, jangan sampai dia itu sedih, ya. Nah, ini takut di sini adalah bentuk penghormatan atau kekaguman kita, bentuk penyerahan kita atau kesetiaan kita yang absolut, yang mutlak kepada Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kata takut yang menjadi amaran dalam pekabaran malaikat yang pertama ini? Persoalannya adalah, ya, bahwa dosa pertama kali muncul itu oleh Lucifer tidak takut, tidak tunduk kepada Allah. Dia sangat egois. Oleh karena itu, maka Allah punya misi mengembalikan citranya, mengembalikan dunia ini kepada rencana Allah semula, ya. Jadi, ya, kita tahu pemirsa bahwa dosa itu adalah penyimpangan dari rencana Allah. Oleh karena kita sudah keluar dari rencana Allah, maka Allah ingin kita kembali, ya, kembali karena Lucifer, setan, iblis itu sudah membuat kita tidak takut lagi kepada Allah. Oleh karena itu, ya, persoalan di dalam perang kosmis di akhir zaman ini adalah persoalan takut kepada Allah, karena kita sudah mulai meninggalkan Allah, tidak takut lagi kepada Allah. Dan itu juga, ya, kalau kita diminta takut kepada Allah, itulah sekaligus cara Allah untuk membuka kedok di iblis, di mana iblis sangat egois, dia tidak tunduk, dia tidak takut kepada Allah. Sederhananya itu bahwa takut akan Tuhan berarti apa? Membuat Tuhan menjadi yang terutama di dalam pemikiran kita. Demikian pemikiran dari pelajaran kita di hari ini, Saudari Beatrice. Baik, Pak. Untuk topik ini ada pertanyaan yang perlu kita bahas, Pak. Bagaimana kita menunjukkan takut kepada Allah di tengah-tengah lingkungan kita? Nah, ini penting karena sama seperti di pekabaran malaikat ini, bahwa kan tadi juga dikatakan kitab Wahyu itu tujuannya adalah untuk mempersiapkan kita dan juga untuk mengajak kita untuk memberitakan pekabaran zaman akhir kepada dunia. Nah, jadi penting memang pertanyaan mengenai di tengah-tengah lingkungan kita. Bagaimana kita menunjuk rasa takut itu? Rasa takut kita kepada Allah itu kita tunjukkan melalui apa? Melalui penghormatan kita terhadap hal-hal yang bersifat rohani. Semua yang merupakan karya Allah, ya, kita hargai. Termasuk siapa? Termasuk orang-orang di sekitar kita. Ketika lingkungan kita melihat bahwa kita menghargai orang-orang di lingkungan kita, menghargai masyarakat mana kita berada, dan kita tunjukkan bahwa kita berperilaku seperti orang Kristen sejati, maka orang
akan melihat bahwa kita takut kepada Allah. Demikian, Saudari Lid. Sangat menarik, dan topik berikutnya juga tidak kalah menarik lagi, yaitu mengenai takut dan menaati Allah. Kita minta Pak Fajar untuk bantu memberikan poin-poin penting pada topik. Beatrice dan pemirsa The Safe melanjutkan pembahasan dari panelis Saudara Elvin bahwa takut itu adalah salah satunya menghormati Tuhan. Kita coba akan dalami lagi bahwa sikap hormat terhadap Allah dan menurut perintahnya itu merupakan sebagai wujud respon kita ya atas apa gitu ya, yaitu atas kasih karunia yang sudah membebaskan kita ya, sudah membebaskan kita, yang memberikan kesempatan bagi kita untuk selalu menghormati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kasih karunia itu tidak membebaskan kita dari mentaati hukum-hukumnya serta perintah-perintahnya. Bukan berarti setelah kita menerima kasih karunia daripada Tuhan, kita terbebas untuk tidak menuruti perintahnya. Malah justru karena kasih karunia Tuhan, kita sudah dibebaskan, bukan oleh karena perbuatan kita sendiri, sebagai rasa syukur, ekspresi kita, oleh karena Tuhan sudah memberikan karunia-Nya kepada kita, kita mau bersedia, mau menuruti apa yang diperintahkan oleh Dia. Mari kita coba baca dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10 ya. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian dari Allah. Ini sangat jelas sekali ya. Jadi poinnya bahwa kita punya iman, kita percaya kepada Dia, dan itu merupakan pemberian. Tidak ada satupun usaha manusia untuk memperoleh keselamatan itu. Itu sebagai anugerah yang datangnya daripada Tuhan. Pemberian ya, pemberian daripada Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, ayat yang 9. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Poinnya bahwa tidak ada seseorang yang menganggap dirinya itu memiliki kemampuan untuk memperoleh keselamatan itu. Bukan usaha keras kita sendiri ya, tapi itu memang datangnya daripada Tuhan. Ayat yang 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Luar biasa sekali ya, Beatrice di sini ya. Memang sih ada beberapa gagasan yang sangat aneh bahwa keselamatan hanya melalui kasih karunia dengan cara meniadakan hukum Allah. Banyak orang yang berpendapat bahwa wah, setelah kematian Yesus di atas kayu salib, bahwa hukum Allah itu tidak berlaku lagi. Ini sangat keliru sekali ya. Malah justru setelah kematian Kristus, kita boleh mengimani Dia, kita mau menjadi pengikut Dia sebagai ekspresi rasa syukur oleh karena pengorbanan Dia di atas kayu salib, menyambut kasih karunia yang sudah disediakan, diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita mau bersedia untuk menuruti perintah-perintahnya. Jadi kita bisa simpulkan di sini bahwa takut akan Allah bukan berarti tidak menuruti akan perintah-perintah daripada Dia, namun takut akan Allah, yaitu mau bersedia untuk menaati hukum-hukum daripada Tuhan. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan, dan ini juga mungkin perwakilan dari pemirsa The Safe Ministry seperti keluarga Evi Farnani dari Jemaat Pari, dan juga keluarga Shan Watupongo dari Gorontalo. Pertanyaannya, Pak, bagaimana sikap yang patut kita lakukan kalau kita takut akan Allah? Bagaimana sikap yang patut kita lakukan kalau kita takut akan Allah? Jadi ini menunjukkan satu sikap ya. Sikap kalau kita itu takut akan Allah ya. Bukan berarti bahwa takut itu kita mau menuruti ya perintah-perintah Tuhan karena takut ya. Takut karena dihukum. Kemudian takut karena mau mendapatkan konsekuensi. Jadi kita itu seakan-akan ya kita menghormati Tuhan karena memang betul-betul ada satu perasaan takut, aduh nanti saya takut dihukum. Bukan itu sikap yang perlu kita lakukan. Namun sikap yang perlu kita lakukan yaitu dengan takut akan Allah, kita memang betul-betul mau menghormati Dia. Kita betul-betul bersyukur kepada Dia. Ini oleh karena Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib,
dia sudah rela ya, rela meninggalkan kerajaan surga, kemudian dia rela untuk menjelma menjadi manusia, rela untuk menderita, mati di atas kayu salib. Ini sebagai satu rasa syukur bagaimana kepedulian Tuhan kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, dengan menuruti melihat pengorbanan daripada Kristus, kita bersedia untuk mentaati akan perintah-perintahnya. Jika engkau mengasihi aku, maka turutilah segala perintah-perintahku. Demikian Beatrice, dan semoga ini dapat boleh menjawab pertanyaan dari saudara kita, keluarga Pongo yang ada di Manado. Silakan. Baik, Pak Fajar. Selanjutnya kita akan berdiskusi bersama mengenai menjalani kehidupan yang berpusat kepada Allah. Kita minta Pak Tobing untuk bisa menjelaskan mengenai topik ini, Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita di beberapa pelajaran 2 hari sebelumnya kita terfokus kepada masalah takut akan Allah. Jadi memang bentuk pemberontakan yang sudah ditunjukkan oleh setan dan dia tularkan kepada manusia membuat pikiran kita tidak lagi terfokus, tidak lagi berpusat kepada Allah. Nah, di akhir zaman ini, pemirsa The Safe Ministry, konsumerisme itu dekat dengan kata materialistis ya. Konsumerisme, terus haus akan kekuasaan, pelesiran itu hanya mau senang-senang saja, kemudian cinta akan uang. Ini sudah menjadi nilai-nilai sekuler yang menguasai diri kita. Ya, pemirsa The Safe Ministry, kadangkala kasat mata sekali di depan kita, atau semoga bukan kita bagian dari itu ya, bagaimana orang-orang sangat terfokus kepada kepemilikan terhadap benda-benda atau barang-barang yang berharga, yang branded, yang bisa ditunjukkan kepada banyak orang. Bagaimana haus kekuasaan itu bukan saja terjadi di organisasi bisnis, tapi yang sangat membuat kita sedih, haus kekuasaan juga ditunjukkan di organisasi-organisasi kerohanian, ya, bahkan sampai ke level gereja-gereja. Lalu bagaimana bagaimana kita kadangkala tidak sadar bahwa ibadah-ibadah kita juga bercampur dengan nilai-nilai kepelesiran, di mana kadangkala kita suka susah membedakan ketika kita mengatakan mau retreat dengan rekreasi. Kita juga susah membedakan. Ini juga adalah salah satu jebakan-jebakan ya sekuler dari Lucifer yang membuat pikiran kita sudah susah membedakan ya apakah kita ini sedang berpusat kepada Allah atau tidak. Pemirsa The Safe Ministry, ya, amaran malaikat, ya, amaran di pekabaran 3 malaikat ini salah satunya adalah mengajak kita agar kita kembali berpusat kepada Allah. Dan peperangan terbesar atau letak peperangan terbesar, ya, ini letaknya, ya, letak peperangan terbesar di dalam perang kosmis ini adalah di dalam pikiran kita. Ya, di dalam pikiran kita. Setan berusaha menguasai pikiran kita agar pikiran kita terikat kepada hal-hal duniawi, konsumerisme, ya, haus kepada kekuasaan dan jabatan, maunya hanya senang-senang saja, mendewakan uang, ya. Di situ, ya, untunglah, ya, kita berbahagia Paulus menasihatkan kepada kita agar apa? Agar kita menaruh pikiran dan perasaan, ya. Jadi saya melihat Paulus ini seorang ahli jiwa yang luar biasa. Dia katakan menaruh pikiran dan perasaan. Pikiran itu adalah logika, perasaan adalah emosi. Jadi memang ya ketika kita menjalani kehidupan yang berpusat kepada Allah, kita tidak bisa hanya mengandalkan perasaan, kita juga tidak bisa hanya mengandalkan pikiran logika saja, tetapi kedua-duanya ini kita harus seimbangkan karena ini juga adalah karunia dari Allah. Oleh karena itu, bagaimana agar kita bisa menjalani kehidupan yang berpusat kepada Allah? Biarlah pikiran kita serahkan kepada penguasaan Roh Kudus sehingga kita apa? Sehingga kita diobahkan oleh karena pikiran kita selalu melihat kepada Yesus, melihat kepada Allah, melihat kepada Injil. Apa Injil itu? Kabar baik. Apa kabar baik yang dibawa? Yaitu kasih karunia. Apa yang terdapat di dalam kasih karunia itu? Pengorbanan.
ya, pengorbanan. Jadi ketika pikiran kita terarah kepada kasih, kepada pengorbanan, maka pikiran kita tidak lagi tertarik terhadap hal-hal konsumerisme, ya, haus kekuasaan, pelesiran, dan juga cinta akan uang. Demikian pemirsa The Safe Ministry dan Saudari Beatrice, ringkasan pelajaran kita hari ini. Baik, Pak Tobing. Ada pertanyaan dari ringkasan tadi, Pak. Bagaimana agar tetap pikiran kita mengenai yang di atas saja, sementara kita ini kan tinggalnya di bumi, Pak? Iya, ini memang satu tantangan. Bagaimana kita menaruh pikiran kita ke atas saja sementara kita saja masih tinggal di bumi. Ini memang satu tantangan. Oleh karena itu, sama seperti Yesus sudah menjanjikan bahwa Dia memberikan Roh Kudus-Nya untuk menjadi penghibur dan pembimbing kita. Karena Yesus tahu sangat berat Dia sendiri ketika menjalani kehidupan sebagai manusia, berat sekali kehidupan yang dihadapi. Oleh karena itu, Dia tinggalkan Roh Kudus untuk kita. Itulah pegangan kita. Serahkan pikiran kita agar pikiran kita ini dikuasai Roh Kudus. Karena tanpa dikuasai itu, daya tarik duniawi yang ada di bumi ini itu sangat kuat. Bagaimana supaya kita menyerahkan pikiran kita kepada Roh Kudus? Banyaklah menyediakan waktu bergaul dengan kehidupan rohani. Banyak menyediakan waktu di dalam doa-doa pribadi, di dalam pelajaran-pelajaran rohani seperti ini. Mengisi pikiran kita dengan hiburan-hiburan yang bersifat rohani. Banyak melakukan pelayanan-pelayanan kerohanian kepada sesama. Dengan demikian pikiran kita akan diarahkan kepada Kepada pikiran surgawi. Demikian, Beatrice. Baik, terima kasih Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, topik selanjutnya kita akan membicarakan mengenai memuliakan Allah. Kita akan sama-sama dengarkan penjelasannya dari Pak Fajar. Baik, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Setelah kita coba bahas tentang takut akan Allah, kita memasuki untuk yang kedua ini, memuliakan Allah. Apa sih yang dimaksud dengan memuliakan Allah ini ya? Memuliakan Allah adalah menjadi satu hal yang utama dalam kehidupan kita ya. Menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita ini. Nah, kalau kita coba baca dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16, saya akan bacakan 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Poinnya adalah bahwa kita mesti tahu bahwa di dalam tubuh kita itu adalah bait suci, di mana Roh Suci itu yang dikuduskan itu selalu hadir di dalam diri kita sendiri. Ya, jadi bait suci, tubuh itu diibaratkan sebagai bait Allah. Nah, kalau tubuh kita itu sebagai bait Allah, tentunya kita akan selalu menjaga satu kekudusan, kemudian kesucian, segala sesuatu yang masuk di dalam kehidupan kita, kita mesti harus sharing atau kita harus saring ya, filter, supaya jangan sampai hal-hal yang tidak baik, kemudian kejahatan, kemudian segala sesuatu yang kurang bagus, itu akan masuk di dalam tubuh kita. Artinya bahwa kita tidak ingin bahwa bait suci yang ada di dalam tubuh kita itu dikotori dengan hal-hal atau sesuatu yang tidak bagus. Nah, kalau kita membaca bagaimana kita memuliakan Allah di dalam tubuh kita, artinya bahwa kita memang betul-betul ada satu pembaharuan, reformasi, bagaimana itu mencerminkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita itu. Nah, pada saat atau ketika Allah menjadi pusat kehidupan kita, satu-satunya dalam keinginan kita, yaitu memuliakan Dia, yaitu melalui pola makanan yang sehat, kemudian cara berpakaian kita, bagaimana kita mencari atau melakukan satu hiburan, atau bahkan mungkin kita berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana caranya kita bergaul, bagaimana cara kitanya bersosial dengan mereka ya. Artinya bahwa dengan memuliakan nama Tuhan, setiap tindak tanduk kita, tingkah laku kita, karakter kita itu memang betul-betul mencerminkan Kristus, Beatrice. Jadi pada waktu kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, kita sadar bahwa tubuh kita itu adalah bait suci. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menjadi tindak tanduk kita, karakter kita itu mestinya mencerminkan daripada Kristus. Cara kita berpakaian, cara kita menikmati makanan, memilih pola makanan yang
yang sehat, sehingga tidak heran di dalam Wahyu pasal 19 itu menyatakan bahwa ada satu reformasi kesehatan yang perlu kita pegang terus-menerus ya. Ada satu pembaharuan setiap hari. Ada satu pembaharuan supaya kita memang betul-betul menyerupai sesuai dengan karakter daripada Kristus. Demikian Beatrice dan pemirsa The Shift Ministry. Baik, Pak. Ada pertanyaan yang muncul dari pembahasan tadi, Pak. Bagaimana Ya, memuliakan Allah? Apakah dengan persembahan yang besar nilainya? nah, bagus sekali nih pertanyaannya. Bagaimanakah memuliakan Allah itu sendiri? Apakah dengan persembahan yang sangat besar nilainya itu menjadi satu kategori bagi kita untuk memuliakan Tuhan? Jadi semakin banyak ya persembahan-persembahan, persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, ini sebagai salah satu wujud, sebagai wujud untuk memuliakan nama Tuhan. Karena memang kasih karunia Tuhan daripada Yesus Kristus yang sudah diberikan kepada kita sehingga kita memberikan mungkin persembahan secara materi. Tapi bukan itu saja. Bukan itu saja, Beatrice. Namun ada satu hal yang sangat penting, yaitu pada waktu kita membuat satu komitmen total untuk takut akan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan di dalam setiap hal yang kita lakukan, kita perlu memberikan segala pikiran kita, tubuh kita, emosi kita kepada Dia. Nah, ini adalah salah satu bentuk atau tindakan penyembahan yang sangat cerdas. Artinya segala pikiran kita, kemudian segala emosi kita, bahkan tubuh kita itu kita berikan kepada Tuhan menjadi satu tindakan sebagai penyembahan yang sangat begitu cerdas. Jadi di sini kita bisa katakan bahwa dengan memuliakan Allah, bukan saja kita memberikan persembahan-persembahan yang sangat besar, tapi menjadi satu kategori juga pada saat pikiran kita, tubuh kita, emosi kita, memang betul-betul kita selaraskan dengan Tuhan. Itu sebagai wujud rasa memuliakan Tuhan dengan tubuh, pikiran, emosi kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ini dapat boleh memberikan satu jawaban kepada pemirsa The Safe Ministry. Demikian, Beatrice. Baik, Pak Fajar. Judul pembahasan kita Iya, berikutnya yaitu mengenai pemenang Kitab Wahyu. Pak Fajar, hal-hal apa yang penting untuk kita ketahui dari topik ini, Pak? baik, kita masuk kepada siapakah sebagai pemenang dari Wahyu. Pada waktu umat-umat Tuhan diminta untuk takut akan Tuhan, kemudian muliakanlah Dia. Nah, sekarang siapa sih yang menjadi pemenang dari semuanya ini? Oleh karena kita tahu bahwa ini adalah pertempuran kosmis ya antara yang baik dengan yang jahat, dan kita melihat yang menyaksikan bagaimana peristiwa pertikaian ini itu dari surga dan sampai ke dunia dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Kita pasti akan tanya, siapa yang menjadi pemenangnya? Bahkan mungkin ya kalau kita menyaksikan film di layar lebar, kita pasti pengen tahu siapa sih yang menjadi pemenangnya. Siapa sih menjadi aktor utama gitu yang menjadi pemenangnya. Karena itu yang ditunggu-tunggu ya. Karena itu yang ditunggu-tunggu. Nah, inilah mereka yang memang betul-betul memelihara perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Itu sebagai ayat yang kita ambil ya dalam Wahyu 14 ayat yang ke-12. Mereka yang memelihara perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Artinya bukan iman saja ya, iman yang kita percayalah kepada Tuhan, bukan seperti itu ya. Namun yang dituntut di sini adalah iman yang memang betul-betul berkualitas. Iman yang betul-betul yang berkualitas. Jadi bukan hanya percaya hanya sekedar di mulut saja, namun tidak ada satu tindakan sama sekali. Namun iman yang sangat berkualitas, iman yang sangat cerdas adalah iman yang disertai dengan tindakan-tindakan penurutan kepada perintah-perintah kepada Tuhan. Nah, apakah itu sulit? Kita lihat Yesus ya. Yesus yang sudah menjelma menjadi manusia, dia tidak terlepas ya, tidak terlepas dari godaan setan. Apakah dia kalah? Tidak. Yesus menang.
Yesus menang bisa mengalahkan godaan daripada setan. Karena apa? Yesus menggunakan firman Tuhan dan dia bergantung sepenuhnya kepada Allah Bapa. Inilah yang menjadi satu tonggak yang paling utama. Poin yang paling utama. Bagaimana Yesus bisa menang atas cobaan-cobaan? Kalau Yesus bisa menang atas cobaan-cobaan, godaan-godaan setan, tentunya kita sebagai umat manusia, pengikut Kristus yang mengakui bahwa kita adalah umat Tuhan, mau menuruti perintah Tuhan, umat yang sama juga pasti akan bisa mendapatkan satu kemenangan daripada itu. Kenapa kita mesti harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Pertama, memang Yesus yang sudah mengalahkan setan, dan yang kedua adalah Yesus sendiri, dia adalah sebagai imam besar. Mari kita coba baca di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16. Yesus sebagai imam besar, ini menjadi satu poin yang utama bagaimana mereka yang menang di dalam pertikaian ini. Karena kita sekarang mempunyai iman besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Poinnya bahwa kita tetap berpegang kepada iman kita, yaitu iman kita kepada Yesus. Ayat yang ke-15, sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus tidak terlepas dari godaan setan, namun dia tidak jatuh ya, dan dia tidak berbuat dosa. Ayat yang ke-16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menentukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Tentunya kita tetap memohon ya kepada Kristus, kasih karunia itu yang akan menyelimuti di dalam hati serta pikiran kita, supaya kita dapat memperoleh kemenangan dari semua pertikaian ini ya. Dari semua pertikaian ini. Ada satu statement yang sangat bagus sekali ya. Dengan menaati perintah-perintah Tuhan, supaya kita dapat menjadi seorang pemenang, itu bukanlah menjadi seseorang yang legalis. Itu merupakan satu kemenangan melalui Yesus Kristus yang memiliki kehidupan sempurna dengan kesalehan yang sempurna juga. Dan itu saja memberikan mereka satu janji kehidupan kekal. Kasih karunia yang ajaib itu tentunya dapat mengubah kita, memperbaharui hidup kita di dalam kehidupan sebagai orang-orang yang percaya. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan dari topik ini. Bagaimana persiapan kita agar menang dalam pertarungan melawan setan? Ya, bagaimana persiapan kita agar menang dalam pertarungan melawan setan? Tentunya kalau kita ingin menjadi pemenang di dalam pertarungan melawan setan ya, kita tidak sanggup tentunya ya melawan setan. Setan memiliki kehidupan sudah ribuan tahun dan dia tahu bagaimana menjatuhkan umat manusia itu. Namun kita diberikan bekal oleh Tuhan. Tuhan saja bisa mengalahkan godaan setan. Nah, kita juga tetap mau menerima nasihat ini ya. Dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu. Oleh karena itu persiapan yang perlu kita lakukan adalah kita beriman dahulu kepada Kristus. Kita percaya bahwa dengan iman kita kepada Kristus, Kristus mampu mengalahkan godaan setan. Tentunya ini menjadi satu pondasi yang sangat kuat, kita bisa akan mengalahkan godaan daripada setan. Yang kedua, tentunya dengan firman Tuhan. Seperti halnya Yesus juga menggunakan firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari, sehingga itu tetap menghubungkan kita dengan Kristus. Sehingga iman, pikiran, emosi kita itu selalu terhubung dengan Kristus. Karakter yang ada di dalam tubuh kita itu menjadi karakter seperti Kristus ya. Sehingga setiap langkah, setiap tindakan, tingkah laku yang kita lakukan di dalam kehidupan kita di atas dunia ini memang betul-betul mencerminkan Kristus, sehingga kita terhindar dari godaan setan. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung diskusi kita pada pelajaran kali ini. Dan sebagai kesimpulan kita akan mendengarkan dari Pak Tommy. Pemirsa The Safe Ministry, persoalan di akhir zaman ini adalah persoalan bahwa banyak manusia disesatkan oleh iblis sehingga tidak lagi takut kepada Allah dan tidak lagi memuliakan Allah. Kita banyak memuliakan
harta kita, kita banyak memuliakan kehebatan kita, sehingga fokus kita tidak lagi kepada Allah. Oleh karena itu, pemirsa The Safe Ministry, panggilan ini adalah panggilan terakhir bagi kita. Untuk kita memilih, apakah kita memilih Allah sebagai Tuhan yang mulia dan yang agung, yang sebagai penyelamat yang sempurna bagi kita, atau kita akan memilih Lucifer sebagai panutan kita. Tidak ada lagi waktu yang baik untuk menunda-nunda, tetapi sekaranglah waktu yang terbaik untuk menerima ajakan ini untuk kembali takut dan memuliakan Allah. Jika kita selama ini pernah menjauh dari Allah, kita tidak memuliakan Dia, pikiran kita fokus kepada hal-hal yang lain selain Allah. Sekarang waktunya kita kembali agar pikiran kita kembali terfokus kepada Allah, hanya memuliakan Dia dan memuliakan Dia saja, karena hanya Allah lah yang sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna, ya, dengan totalitas, dan kita akan dikembalikan kepada citranya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada seluruh panelis dan terima kasih juga kepada pemirsa The Safe Ministry. Kita berharap dari pembahasan tadi bisa memberikan inspirasi baru akan kehidupan kita yang takut akan Allah dan selalu memuliakan Tuhan. Dan sebagai penutup, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Tobi. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pelajaran ini mengingatkan kami kembali agar kami takut, hormat hanya kepada Allah, dan kami hanya memuliakan Engkau Tuhan. Dan inilah jebakan Lucifer kepada kami. Kami terjebak untuk menyembah, memuliakan Allah yang lain, yaitu duniawi kami, sifat ingin kekuasaan, konsumerisme, cinta akan uang. Oleh karena itu Tuhan, kuasailah pikiran kami, agar pikiran kami hanya tertuju kepada Yesus yang sanggup memberikan keselamatan yang sempurna itu. Sehingga kami boleh memilih kepada Allah, takut kepada Allah, dan kami boleh menjadi bagian dari kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, mohon ampun kami akan pelanggaran dan dosa kami berbuat, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa The Safe Ministry. Kami berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan berkat yang sama yang kami telah rasakan dalam berdiskusi Sekolah Sabat. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya, jangan lupa untuk tinggalkan komentar, juga suka dengan video kami, dan juga berlangganan di channel kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. 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 Tuhan memberkati.